Selamat siang untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Yusnaini S. Akun MSI. Perkenalkan, nama saya Cynthia Bintang Sari dengan NPM 283030018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan Total Asset Turnover terhadap perubahan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Studi kasus pada sektor industri dasar dan kimia. Latar belakang. Maraknya investasi dan makin berkembangnya berbagai pembiayaan investasi, khususnya ditandai dengan berperannya pasar modal yang telah mendorong makin dibutuhkannya fungsi analisis keuangan. Dari sinilah arti pentingnya suatu analisis terhadap laporan keuangan. Menurut Leopold Bernstein dikutip oleh Dwi Prastowo pada tahun 2011, analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang telah mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Berdasarkan hal tersebut, keandalan informasi laporan keuangan yang telah dianalisa dan menghasilkan rasio-rasio keuangan tertentu yang dapat menjelaskan perubahan laba menjadi sangat penting untuk dilakukan. Karena peranan rasio begitu penting untuk memprediksi laba perusahaan, maka penulis tertarik melakukan kajian yang lebih mendalam. Rumusan dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah memberi bukti empiris tentang current ratio terhadap perubahan laba untuk 1 tahun ke depan. Yang kedua, memberi bukti empiris tentang debt to equity ratio terhadap perubahan laba untuk periode 1 tahun ke depan. Yang ketiga, memberi bukti empiris tentang total asset turnover terhadap perubahan laba untuk periode 1 tahun ke depan. Yang keempat, memberi bukti empiris tentang current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover terhadap perubahan laba untuk periode 1 tahun ke depan. Posisi penelitian. Yang pertama yaitu penelitian yang pertama atas nama Jumrawati pada tahun 2018. Hasil analisis uji T diperoleh bahwa CR, DER, dan TATO tidak berpengaruh terhadap perubahan laba bersih. Hasil analisis uji F diperoleh hasil bahwa variabel CR, DER, dan TATO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan laba bersih. Peneliti kedua yang bernama Ima Andriyani pada tahun 2015. Hasil penelitiannya adalah secara parsial CR, DER, dan TATO tidak memiliki pengaruh terhadap perubahan laba. Secara simultan, CR, DER, dan TATO berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Penelitian yang ketiga atas nama Dani Dwi Agustina dan Andi Wijayanto pada tahun 2015. Hasil penelitian mereka menunjukkan CR dan DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan laba, sedangkan TATO tidak berpengaruh terhadap perubahan laba. Kerangka teori CR atau X1, yang dimana variabel bebas berpengaruh terhadap perubahan laba, yaitu variabel terikat. Debt to equity ratio berpengaruh terhadap perubahan laba Y. Total asset turnover TATO atau X3 berpengaruh terhadap perubahan laba Y. CR, DER, dan TATO yang merupakan variabel independen atau bebas berpengaruh terhadap perubahan laba Y yang merupakan variabel terikat dan independen. Metode penelitian. Jenis penelitian yaitu kuantitatif dan empiris yang bersifat empiris. Sumber datanya sekunder. Pengumpulan data yaitu purpose sampling, yang dimana penelitian ini tidak dilakukan seluruh populasi, tetapi fokus pada target dan mempertimbangkan kriteria tertentu. Pengolahan data, yaitu analisis data yang ada dua digunakan, yaitu analisis regresi berganda dan yang kedua uji asumsi klasik. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian bagi peneliti, yang pertama,
Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menelaah sejauh mana fungsi pengetahuan yang telah diperoleh dibandingkan dengan penerapan ilmu dalam praktek. Yang kedua, menambah referensi bacaan sekaligus bahan kajian lebih lanjut, terutama bagi mahasiswa Universitas Medan Area. Yang ketiga, sebagai acuan dan bahan pustaka untuk penelitian lanjutan pada objek yang sama. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai literatur dalam pengambilan keputusan untuk melihat kondisi perusahaan ke depannya, serta analisis rasio keuangan ini mampu memberikan kontribusi untuk jadi alat dalam pengembangan perusahaan di era yang bersaing. Yang ketiga ada analisis kebijakan. Analisis kebijakan dari penelitian adalah untuk memberikan bahan masukan dan dasar pertimbangan bagi perusahaan dan investor tentang rasio keuangan sehingga akan mempermudah dalam mengambil keputusan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama adalah secara parsial current ratio tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba untuk periode 1 tahun ke depan. Yang kedua, secara parsial total aset turnover tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba untuk periode 1 tahun ke depan. Yang ketiga, secara parsial, DER tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan laba untuk periode 1 tahun ke depan. Sarannya dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur seluruh sektor industri dasar dan kimia dalam pengambilan sampel, sehingga peneliti mengalami kesulitan dalam menganalisa rata-rata industri. Untuk itu diharapkan dalam penelitian berikutnya menggunakan seluruh sektor sampel penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar atau dengan data subsektor yang sejenis. Hanya saja pada subsektor semen, subsektor plum dan kertas dan sebagainya agar hasil yang diperoleh lebih akurat. Namun indikator yang digunakan bisa tetap sama dan menambah variabel lain. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sadar diri bahwa proposal penelitian saya masih jauh dari kata sempurna. Maka daripada itu saya mohon arahan dari Ibu sekalian agar proposal saya bisa lebih sempurna. Terima kasih, selamat siang.